Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay, before we try to lesson, please to attending one by one, all of you ya. Andi, where's Andi? Andi. Andi ini, oke. Apa Andi? Pas. Dini, Erika, Garhan, Present. Hayati, Indriani, Lilis, Marisa, Marsanda, Muslimah, Farel, present. Present. Oke, enough ya, cukup. Tarik napas ya sebelum belajar supaya tenang. Okay, today we learn about main kundang. You know main kundang? Apakah kalian tahu main kundang? Tahu. Can you mention of the character of main kundang? Karakter dari seorang main kundang apa? Durhaka. Yang populer, anak durhaka ya. Apakah kalian mau jadi main kundang? Ya. Baik. Okay, let's look the monitor ya. Today the link is objective ya, tujuan daripada pembelajaran ini ya. The title of the lesson is narrative text ya. Jadi kegiatan hari ini judulnya itu adalah terkait teks. Narrative text is meaning Indonesia, artinya apa? Teks cerita ya. Teks cerita, naratif itu artinya cerita ya. Learning objektif atau tujuan pembelajarannya adalah diantaranya mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan, memahami pesan moral, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, ya. Mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan, maksudnya struktur kebahasaan ya, kayak kata kerja ya, verb, kemudian pronunciation, kemudian memahami pesan moral, artinya moral yang ada atau karakter yang ada di cerita tersebut, karena di akhir cerita akan ada video ya, video singkat terkait cerita ini ya. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian siswa dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, kemudian siswa dapat menguasai keterampilan bercerita. Maksudnya apa? Nanti di akhir akan ada diskusi ya, kelompok, kemudian nanti isi dari cerita itu nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Next, berikutnya. Narrative text. A narrative is a piece of text which tell a story to amuse and entertain and the reader or listener. And then narrative deal with problematic events or complication which lead to a crisis and in a resolution. Narrative text artinya adalah menceritakan suatu kisah
untuk menghibur pembaca atau pendengar. Naratif teks juga membahas peristiwa-peristiwa bermasalah atau komplikasi yang mengarah pada krisis dan berakhir dengan penyelesaian. Ini maksud daripada naratif teks ya, teks yang berbentuk cerita. Some example of narrative are beberapa contoh yang ada di dalam teks naratif, diantaranya cerita tentang legend is artinya apa? Legend. Cerita legenda. Kalau di kita apa? Contohnya cerita legenda. Cerita rakyat. Contohnya kalau di kita selain main kundang, Gunung Malang gitu ya. Bukan ya. Kemudian fables artinya apa? Fables is dalam bahasa Indonesia apa? Fables dongeng. Kemudian myths apa artinya? Cerita mitos. Mitos dulu katanya di sini ada jawara, itu cerita mitos. Kemudian fairy stories artinya cerita tentang apa? Peri ya. Tahu peri? Ibu peri? And next horror stories, cerita tentang horor atau menyeramkan. Kemudian mystery stories, cerita yang berbentuk misteri. Kemudian adventure stories, artinya cerita tentang petualangan. Kemudian science fiction, artinya cerita fiksi terkait pengetahuan. Kemudian bylight ya, cerita berbentuk dongeng sama. Kemudian romance stories, cerita berbentuk romantis. Kemudian one slice of life, it's right, artinya cerita di antara satu ya. Ini contoh-contoh ya daripada teks yang berbentuk masuk ke dalam kategori teks naratif ya. Some example of narratives are, artinya apa? Jadi ini contoh-contohnya. Itu ya. Any question? Ada pertanyaan? Nothing. Oke, ya. Next, berikutnya. The generic structure of narrative text. Struktur ya, struktur generik atau struktur genuine, struktur asli yang di dalam teks narasi atau naratif ya. The step of for construction narrative are, ini terjemahannya ya, langkah-langkahnya, the step for konstruksi langkah-langkahnya, orientation, complication, adolescence, dan seterusnya ya. Ini step by step, langkah atau konstruksi bagian daripada teks naratif. Berikutnya ya. Berikutnya, the language features usually found in narrative text. Narrative are bahasa atau fitur-fitur bahasa yang biasa digunakan atau fitur-fitur kata-kata ya, bahasa yang biasa ditemukan di dalam teks naratif. Contohnya seperti spesifik, karakter-karakter yang lebih spesifik, karakternya lebih spesifik. Kemudian time words that connect event to tell when they occur. Kata-kata yang menghubungkan kepada peristiwa ya, yang diceritakan pada masa lalu. Kemudian verb to show the action that occur, dan seterusnya ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. There is a question, what kind of tenses is usually used? Simple past tense. Jawabannya adalah the answer is simple past tense. Apa maksudnya? Dalam bahasa Indonesianya adalah jenis tenses apa yang digunakan dalam teks naratif? Jawabannya adalah simple past tense. Kejadian atau peristiwa masa lampau ya, yang diceritakan sekarang. Jadi terjadinya sudah lewat, tetapi diceritakannya pada hari ini, pada sekarang. Jadi seolah-olah kita cerita orang lain
yang kejadian sudah lewat. Jadi intinya maksudnya simple past tense ini adalah bentuk kata kerja yang digunakan tenses yang digunakan pada teks naratif. Kalau deskriptif nanti lain lagi. Beda. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Okay, thank you. Any question for we continue this lesson? Ada pertanyaan? Ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke. So we continue to the next video. Let's we watch the video about the narrative text. Ya. Understand? Yeah. Okay. Before to continue the video, watching video, I want to ask for you about the some of the simple for the narrative text. Kira-kira sebelum kita lanjut ya, bisa nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan nggak terkait materi ini? Silahkan. Ya boleh. Nama your name is? Aini. Oke. Ada nggak di Banten? Main kundang asalnya dari mana? Bandung. Bandung ya, Jawa Barat ya kalau nggak salah ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Aini ya? Oke. Apakah Ibu termasuk dalam cerita naratif teks? Ada yang bisa menjawab? Is there answer this whose name sama namanya? Apandi. Yang bisa menjawab. Apakah sebelum Apandi ya? Tadi ini nyambung ya. Ini contohnya kan Kipu ya. Nah, ini contohnya Kipu di wilayah kita. Nah, ini balik tanya Apandi ini, apakah Kipu ini masuk ke dalam kategori teks ya, cerita teks stories ya, stories cerita tentang teks naratif masuk nggak? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Nggak apa-apa. Jawab nggak apa-apa. Oke. Oke, masuk. Alasannya apa? What is your reason? Apa alasannya? Alasannya kan karena masuk ke legenda. Karena kan ada tempatnya, ada buktinya, sama ada saksinya. Oke, good ya. Ada yang lain? Bagus ya jawaban daripada siapa namanya tadi? Husnim? Ratu ya? Ratu apa Ratu? Oh, Ratu. Ada yang ingin menambahkan? Jawaban dari Ratu selain bahwa kata Ratu ada apa tadi? Ada tempatnya, ada saksinya, ada bukti-bukti pendukungnya gitu kan. Nah, selain itu ada nggak? Ada yang ingin menambahkan nggak maksudnya? Ada nggak? Ada saudaranya nggak main kudang di Bandung? Oh, bawa saya saudaranya katanya. Ya? Nggak ada ya? Oke ya. Kita tadi kembali ke yang ke ini ya. Yang mana tadi? Yang ini ya. Jadi secara contoh untuk main kundang adalah masuk ke dalam bagian daripada cerita legend ya atau legenda ya.
betul tadi yang disampaikan oleh Ratu ya, bahwa legenda itu maksudnya cirinya bahwa tidak sekedar cerita, tetapi di situ ada yang membenarkan bahwa ada di situ patungnya, tempatnya ada, kemudian kesaksian daripada orang-orang di sekitar juga membenarkan, ya kan? Nah, betul, tadi jawaban daripada Ratu ya. Thank you ya, terima kasih. Ratu ya, Ratu apa Ratu? Ratu ya, telah menjawab. Oke, ada pertanyaan yang lain atau kita lanjut ke video? Lanjut ke video. Oke, enough ya, cukup ya, thank you. Oke, baik ya, kita lanjut ke video ya. The next video about main kundang ya. Tentang main kundang, tugas daripada siswa adalah siswa diminta menyimak ya dan mencatat perbedaan signifikan dari cerita aslinya. Jadi diharapkan siswa dapat menyimak dengan baik kemudian mencatat ya secara detail perbedaan dari cerita aslinya. Oke ya. Paham? Ya, sebelum dilanjut kita putar video. Tugas kalian adalah simak video tersebut ya. Dan catat ya perbedaan yang signifikan dari cerita asli. Maksudnya apa? Maksudnya, oh ternyata ada perbedaan dengan cerita aslinya. Kata orang main kunang itu begini, begini. Ternyata cerita aslinya sesuai yang kalian simak di video tersebut ternyata berbeda. Itu yang dicatat maksudnya. Paham? Oke, baik. The next video. Lambat ya? Suaranya kedengaran kan, Neng? Nggak ada ini ya, sound ya? Oh, ada sound ya. Angkat peti itu kita akan mencium. Siap? Perhatikan langkah. Jika ini sampai terjatuh, nyawa cerita lagi. Cepat, cepat, ayo cepat. Setiap hari harus menanamkan. Dan 4 tahun hasil kita esok hari. Nanti
meninggalkan kehidupan seperti ini. Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuhan sama Tiraga. Ingat, kau hanya pesuruh dalam mimpi-mimpi itu. Lihat saja nanti. Jangan meninggalkan jadi saudagar. Turunkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini. Itu seseorang. Bisnisku kini makin lancar. Dan pasokan dari punah makin. Aku juga berterima kasih kepada Tuhan sudah mempercayai aku. Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita penting yang telah didampingimu namanya? Sekiranya si kosong tak pernah terfikirkan sebelumnya. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan diriku. Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama dengan itu aku sangat bahagia jika ada wanita seperti itu Tuhan. Tentu saja ada nama putri semacam yang sudah menjadi dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di partner. Tuhan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa menjadi istri anak Tuhan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman pesawat itu. Semua orang suka cinta. Sungguh indah pesta pernikahan kita jika ada kamu hadir di sini. Saya nanti sudah mendapat berat saat melatih ketika awal masih kecil. Sedangkan sudah lama Aku turut berduka udah. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini. Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim. Apakah kau baik-baik saja, nak? Apa kau bisa bertahan di tanah lampau yang jauh di sana? adalah kehidupan. Itulah bisa sering sewaktu kecil.
Permisi Tuan, apakah di kapal ini ada orang yang bernama Melin Tunggal? Malin Tunggal. Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu Tuan mengenalnya. Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganas rakun lautan. Ya, tak mungkin itu. Di baru zaman itu, Adil yang seketika sedih. Dia tapi nasib anak yang tak mungkin mereka sudah mati selama selama waktu. Salah satu warga berkata kepada Adil bahwa Adil sudah berhasil di tanah bahkan istri untuk sawah. Terus jika dalam waktu dekat betapa kecil kehidupan dan doa yang selalu dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari terlihat kapal sama-sama
Oh, sampai orang. Hmm. Hmm.
Cerita. Baik ya, kita langsung saja ke tugas ya. Tugas hari ini terkait naratif teks ya. Bikin bikin kelompok ya, yang terdiri dari 4 orang ya. Selanjutnya ya, the next task, tugas berikutnya, make a group such as for group ya, bikin kelompok yang terdiri dari 4 orang, satu grupnya itu. Ini kan jumlahnya ada sekitar 19 orang ya. Kalaupun misalnya ganjil nggak apa-apa. Tugasnya itu apa yang tadi disimak walaupun nggak penuh ya sementara. Silakan apa yang kalian temukan di sana cerita sesuai dengan cerita yang di sana ya. Intinya you have to retell the story of Main Kundang ya, menceritakan kembali kisah tentang Main Kundang yang tadi disimak lewat video ya tersebut ya. Silakan diceritakan kembali, diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Lalu setelah diskusi ya, kira-kira diskusinya cukup 5 menit ya. Nanti Bapak kasih waktu 5 menit ya. Kemudian yang siap ya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada yang kalian diskusikan. Paham? Oke. Silakan dibuat grupnya, bentuk kelompoknya. Bebas ya, mau dengan siapa? Perempuan dengan perempuan ataupun misalkan dicampur, nggak apa-apa. Pintunya dibuka aja ini ya. Gelap soalnya. Silakan dibuat grupnya. Ya, duduknya berarti face to face, hadapan ya. Silakan duduknya berhadapan-hadapan ya. Diskusikan apa yang tadi disimak ya, dan nanti mohon dipresentasikan di depan kelas. Punten nih. Berarti 15 menit di sana tinggal. Udah. Hah? Mana hasilnya belum? Di kelompok ini udah ada yang sudah? Nah, boleh pakai HP, kan ada HP, bisa pakai HP. Saya kira ini membantu. Kalau enggak di Google itu ada ini, ada aplikasi kan? Apa bukan aplikasi? Apa namanya? Bukan AI. Google Translate kan? Ya itu aja. Kalau kesulitan, pakai Google Translate. Indonesia, Inggris, Indonesia. Nah, sama aja. Mungkin yang bingung apa? Apa yang bingung? Selanjutnya. Nah, itu pronunciation-nya. Jadi bahasa Inggris itu reading, writing, listening, speaking, conversation. 5-5-nya itu kuncinya di pronunciation, pengucapan. Contoh, kata word, ada kata dunia, word, gitu kan. Ada words, yang artinya kata. Ya.
Kak, cara menemukan misalkan pelafalan pengucapan di mana? Lihat kamus. Di kamus itu biasanya kan ada tuh, ya kan? Kata dalam kurung. Nah, dalam kurungnya itu pengucapannya. My name, ya name. Dalam kurung name, name kan gitu. Kalau nggak di aplikasi, Neng. Ada aplikasi apa tuh? Aplikasi Play Store ya. Pengucapan, pelafalan bahasa Inggris. Pronunciation. Ininya pronunciation. Cari aja. Pulang ngantuk. Terus makan tacan. Belum? Puasa? Apa nih? Apa nih dari mana, Pak nih? Oh, PKS. Kelompok ini udah? Belum? Yang mau presentasi kira-kira yang mana ya? Hah? Main kundang tuh bukan di Jawa Barat. Main kundang tuh di Padang ya? Padang. Lupa. Pak Hari, maaf. Kalau di Bandung mah apa? Sangkuriang. Sangkuriang. Cerita legendanya. Kalau main kundang mah di sana. Bedanya apa kalau main kundang dengan sangkuriang? Kalau bukan ceritanya itu kalau sangkuriang kan ingin menikahi ibunya. Kalau main kundang apa? Nah, beda. Ya kan? Nggak mengakui kan? Nah, kalau yang ini durhaka nggak mengakui ibunya. Kalau sangkuriang itu ingin menikahi ibunya. Beda ya ceritanya. Tapi sama-sama legenda. Cukup? Oke, baik ya. Kita lanjut ke presentasi ya. Presentasi kelompok cuma di sini hanya perwakilannya saja. Silakan yang siap presentasikan apa yang telah kalian diskusikan tadi. Menceritakan kembali sesuai apa yang kalian tahu dan kalian simak. Silakan. Kelompok mana? Saya Pak. Kelompok Oke, 4. silakan. Bakal kedengeran gak ini Pak? Kedengeran Pak? Agak sini ya. Yang keras ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari cerita Malin Kundang. The legend of Malin Kundang tells the story of Malin, a young man who traveled to seek wealth, but he was disobedient and disowned his mother upon returning home. As a result, his mother cursed him, causing Malin Kundang's ship to be tossed by a storm, and he was thrown ashore, where he was turned into a rock as punishment for his disobedience. The legend of Malin Kundang tells of his early life and journey. Malin Kundang was the son of a woman who lived a simple life on the coast. After his father died, his mother worked hard to support them. As an adult, Malin traveled to seek his fortune and became a wealthy merchant, returned and disobedience. The legend of Malin Kundang tells the story of Malin's success, which finally reached his mother, who was overjoyed and eagerly awaiting his return. Upon meeting her, Malin was ashamed and refused to acknowledge her, even cursing and pushing her to the ground. His deeply saddened mother then prayed that Malin would be punished for his disobedience. Consequences and punishment, the mother's prayer was answered. Malin's ship was tossed about in a violent storm. Malin was turned ashore and his body turned to rock as a direct result of his mother's torment and anger. This story teaches the importance of respecting and not disobeying one's parents, especially one's mother. Another message is not to forget one's origins and simply see
due to arrogance and greed. Jadi kesimpulannya dari story ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka, terutama kepada seorang ibu. Terima kasih. Oke, keep close. Oke, I'm proud of you ya. Papa sangat bangga. Whose name namanya? Safira. Safira. Safira sangat bagus ya. Oke. Please sit down, silakan duduk. Terima kasih Safira ya. Jadi intinya terkait cerita Malin Kundang, kesimpulannya adalah seperti yang disampaikan oleh Safira ya, bahwa apa yang kita bisa ambil ya dari cerita Malin Kundang adalah kita ya selaku anak ya, apalagi kalian masih anak-anak ya. Usianya berapa? 17. 11 ya. Masih di bawah bimbingan pengawasan orang tua dan masyarakat. Ya, berarti kita selaku anak ya, jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Cirinya apa? Tidak mau mengakui orang tua Sendiri yang telah melahirkan kita, dan merawat. yang telah memberikan ASI dari kecil, yang telah memberikan nafkah ya, dan seterusnya. Jadi intinya bahwa kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita selaku anak jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, selanjutnya terkait cerita-cerita ini, kira-kira kesulitan apa ya yang kalian temui dalam cerita ini? Ya, yang menarik atau kesulitan dalam cerita ini yang kalian temui dalam cerita ini, apa kesulitannya? Ada tidak? Tidak ada. Ada kisah menarik tidak di sini? Ada. The story interesting, cerita yang menarik. Ceritanya menarik tidak, Malin Kundang? Menarik. Menariknya di mana? Nah, sekali lagi, terkait cerita Malin Kundang yang tadi tayang, walaupun gak semuanya full karena mati lampu ya. Nah, ini kita ambil kisah yang menarik, ya, the story interesting. Cerita atau kisah yang menarik, menariknya di mana? Ada tidak? Ada Pak. Ada, silakan. Yang menariknya itu dia pas ibunya mengutuk sang anak. Oh, mengutuk. Ya. Ya, yang lain? Ada nggak? Ada nggak selain mengutuk? Ada satu lagi yang menarik. Ya, apa yang dikatakan ini betul menarik, dikutuk. Kukutuk kau jadi Batu. apa yang menariknya? Batunya. Batunya. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Kalian telah berpartisipasi pada pelajaran hari ini. Ya, nanti kita lanjut minggu depan dengan cerita-cerita yang berbeda dan lebih menarik lagi. Oke? Thank you for all of you. We love you. I love you, sorry. I love you too, Bapak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sebelum diakhiri, sebelum pulang, mohon berdoa terlebih dahulu ya. Lalu jangan lupa rapihkan kembali bangkunya ya. Kita bereskan kembali bukunya supaya kita bisa tetap menjaga kebersihan ya. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Beres-beres. Membereskan kan kuis bersama itu ada sampah. Apa bersih-bersih dulu? Ya, setelah cuma ini doang.
Oke. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati masing-masing. Baca doa, mulai. Baca doa, selesai. Beri salam. Teman, sekali lagi sebelum pulang, jika masih ada sampah yang di bawah, tidak kembali ya ke sampah di bawah, mohon diambil ya, diambil lalu dibuang ke tempat sampah ya. Kita tetap menjaga kebersihan agar jangan sampai tidak ada keluhan ya dari guru yang lain. Mohon untuk sampah terutama ya, bukan jajan atau sampah plastik atau sampah apa kertas ya, mohon diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Ada nggak? Kalau masih ada jangan berpulang. Coba dicek kembali ke bawah. Ya. Ada. Jangan dikantongin ya, buang dulu ya. Buang. Atau misalkan nanti bawa. Coba acungkan tangan yang di sakunya, bukan saku, apa namanya? Di tangannya ada sampah, coba. Berapa orang? 1, 2, 3. Siapa itu? Pribadi sendiri atau orang lain? Pribadi. Berarti ciri-cirinya kalau ada sampah di badannya berarti apa cirinya? Di rumahnya berarti malas. Betul ya. Soalnya ya insyaallah kalau di rumahnya rajin pasti rumahnya pun rajin. Tapi mudah-mudahan dasar dari sekolah ini kita terbawa ke rumah. Oke, saja silakan pulang.